Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pejuang P3K? Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bagi yang belum, saya harap bantu subscribe biar menjadi pahala dalam membantu saya membangun channel ini ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan soal P3K, kompetensi manajerial ya. Kalau yang lalu-lalu kita sudah bahas beberapa contoh soal pedagogi atau kemampuan teknis guru dan tes bakat skolastik. Yang mana tes bakat skolastik itu ada dua macam yang sudah kita bahas. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati dalam belajar ya, karena saya lihat banyak sekali youtuber yang mencoba membahas ini dan tes bakat skolastiknya, tapi tidak sesuai dengan kisi-kisi yang ada ya. Jadi harap pilih-pilih channel ya untuk belajar, jangan sampai Bapak Ibu hanya membuang-buang waktunya untuk belajar ya. Baik. Sekarang yang kita akan bahas itu manajerial ya. Di kisi-kisinya itu terbaru yang insya Allah akan dilaksanakan nanti 2021 itu ada 30 soal ya untuk kompetensi manajerial ya. Ini nanti kita akan perbanyak semua. Di sini kita sudah bahas beberapa soal, silahkan dicek di videonya. Ini juga selanjutnya kita sudah berada di contoh soal manajerial ya, kompetensi manajerial, dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di sosiokultural ya, ada 20 soal nanti. Oke, kita lanjut ya, kita masuk ke soal, contoh soalnya ya. Ini kita perlu pahami dulu bahwa tes kompetensi manajerial disusun sedemikian rupa dengan standar yang telah ditentukan guna mengukur kemampuan seseorang dalam situasi tertentu. Konsep yang dikembangkan adalah kemampuan cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan jawaban yang sifatnya lebih skala umum dan terperinci ya. Itu gambaran tentang TKM atau tes kompetensi manajerial ya. Ini berikut orientasi yang dikembangkan dalam tes kompetensi manajerial atau TKM ya. Yang pertama ada kemampuan berpikir, antara lain fleksibilitas berpikir, inovasi, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. Kemudian mengelola diri, antara lain adaptasi terhadap perubahan, berintegritas, keuletan, pengendalian diri, komitmen terhadap organisasi, inisiatif ya, dan semangat berprestasi. Selanjutnya, mengelola orang lain ya. Antara lain bekerja sama mengembangkan orang lain, kepemimpinan dan membimbing. Kemudian yang D, mengelola tugas, antara lain berorientasi pada pelayanan, kesadaran akan keselamatan kerja, membangun hubungan kerja, bernegosiasi, kewirausahaan, pencarian informasi, perhatian terhadap keteraturan, komunikasi lisan, komunikasi tertulis, pengambilan keputusan, pengorganisasian kemampuan, perencanaan, manajemen perubahan, berorientasi pada kualitas, dan manajemen konflik ya. Kemudian E, mengelola sosial dan budaya, antara lain tanggap terhadap pengaruh budaya, empati, dan interaksi sosial. Nah, itu adalah beberapa orientasi dalam tes kompetensi manajerial ya. Ini sebagai wawasan saja yang bisa Bapak Ibu terapkan nanti kalau ujian. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 atau soal pertama ya. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut
A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Jawabannya ada di otoriter ya. Saya yakin Bapak Ibu tahulah kalau pemimpin itu suka mengambil keputusan sendiri sepihak, suka tidak suka harus dilaksanakan, itu namanya otoriter ya. Oke, ini dia pembahasannya. Adil ya. Kalau adil, ini pengertian adil, suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum ya. Jadi dia tidak bertindak objektif ya. Berarti ini sudah jelas salah ya, yang adil. Otoriter adalah sebuah paham pemerintahan dalam sebuah negara atau wilayah yang meletakkan segala bentuk kekuasaan pada negara atau pemimpin negara tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek kebebasan individu. Bisa jadi ya. Jadi ini ya jawaban yang benar ya. Dia mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan. Jadi dia tidak memperhatikan aspek-aspek kebebasan individu ya. Kemudian coba kita lanjut ke definisinya. Bebas, lepas, sama sekali tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya. Jadi salah. Demokrasi adalah sistem sosial ya, demokratis ya. Demokratis itu diambil dari kata demokrasi. Nah, ini dia pengertian demokrasi. Pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Jadi ini dia tidak melindungi hak-hak perorangan ya. Jadi salah juga ya, termasuk bukan personal itu bersifat pribadi atau perorangan ya. Jadi ini sudah jelas salah ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut nomor selanjutnya. Perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Kira-kira yang mana jawabannya nih? Perorganisasi, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Jadi ini bisa kita tebak ya jawabannya. Kalau dia berhubungan dengan orang, berarti dia berhubungan dengan personal ya. Jadi ini bisa ditebak tanpa harus tahu ilmu manajemen ya Bapak Ibu. Coba kita lihat di pembahasan ya. Ini dia pembahasannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah manajemen personalia. Manajemen administrasi adalah suatu bidang manajemen yang menginformasikan mengenai layanan administrasi untuk menjalankan aktivitas dengan efektif. Ya, ini untuk manajemen administrasi ya pengertiannya. Kemudian manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan juga penyimpanan dana yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Kemudian manajemen pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang menjadi ujung tombak perusahaan untuk bertahan dan juga berkembang serta mendapatkan keuntungan. Kemudian manajemen produksi adalah proses yang melibatkan perencanaan, organisasi arah, dan pelaksanaan kegiatan produksi. Ya, jadi kalau ya bisa ditebak ya ini jawaban-jawaban ini Bapak Ibu. Tapi ini untuk memperjelas saja jawaban kita ya. Kemudian manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat ya. Jadi manajemen personalia ya yang benar Bapak Ibu. Oke, gampang ya. Saya pikir ini agak mudah ya. Saya menampilkan ini semua supaya Ibu bisa paham nanti kalau soalnya dibalik, Bapak Ibu bisa tahu
pengertian manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan lain-lain ya. Ini hanya wawasan saja ya. Oke, lanjut. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan. Agak ribet nih ya. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management ya. Ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah ya. Manajemen tingkat menengah. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Oke, manajemen tingkat menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain ya. Jadi yang mana yang cocok nih? Ini keterampilan yang D ya. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi ya. Keterampilan manusiawi itu adalah berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Lower management itu di bawah manajemen menengah ya. Kalau top management itu manajemen puncak, biasa disebut direktur. Kalau ini biasa disebut manajer ya. Dan di bawahnya itu ada lower management, itu bisa dibilang ya di bawah manajer kayak mandor dan sebagainya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A123, B124, C345, D145, S234. Ya, kira-kira yang mana nih? Berdasarkan uraian di atas, hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan. Sebenarnya ini bisa ditebak sih, bisa dilihat ya. Yang berhubungan dengan uang-uang itu kita ambil, coba kita lihat nomor 1, sumber dana. Ini pasti uang ini, 1 masuk. Promosi dan mutasi ya, tidak, karena dia tidak berhubungan dengan uang. Kemudian yang ketiga, penerimaan pegawai juga tidak ada hubungannya dengan uang. 4. Pengawasan penggunaan dana. Ini ada hubungannya dengan uang, bisa 1, 4 ya. Ya, 1, 4 ada di D ya. Coba kita cek yang nomor 5, penggunaan dana, masuk juga. Ini juga berhubungan dengan uang. Nah, berarti jawaban yang benar ada di option D ya. Gampang kan? Gampang. Ini dia pembahasan untuk lebih jelasnya. 1, 4, 5. Ini ada ruang lingkup manajemen keuangan ya, ada 3, yaitu keputusan pendanaan atau sumber dana. Keputusan pendanaan pada lingkup manajemen keuangan adalah bagaimana kebijakan dan upaya manajemen dalam mencari dana bagi perusahaan ya. Jadi 1 masuk ya. Kemudian yang kedua, keputusan investasi. Ruang lingkup manajemen keuangan berikutnya adalah keputusan investasi. Apabila pendanaan perusahaan sudah diperoleh oleh manajemen keuangan bisa menentukan kebijakan tentang penanaman modal untuk penguatan perusahaan. Jadi yang keempat ini dia pengawasan dan penggunaan dana. Nah, ini dia. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga, keputusan pengelolaan aset atau investasi. Aset atau aktif adalah kekayaan perusahaan yang sangat penting dalam fundamental yang harus dimiliki. Jadi ini penggunaan dananya nanti ya. Oke.
Itu saja mungkin. Kita lanjut ya. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, atau tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. Maaf, ini agak kurang rapi ya, saya agak buru-buru. A. Motivating, ya, kira-kira prinsip the right man on the right place itu digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi apa kira-kira ya? Apakah dia controlling, planning, organizing, actuating, motivating ya? Coba kita masuk ke pembahasannya. Oke, dalam manajemen itu dikenal dengan POAC ya. POAC itu planning, organization, actuating, kemudian controlling ya. Coba kita lihat pengertian controlling dulu ya. Apakah ini benar ya? Kemudian bukanlah controlling atau pengawasan bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Jadi controlling itu fungsinya adalah mengadakan koreksi atau mengawasi ya aktivitas organisasi. Kemudian yang planning, coba kita lihat. Planning merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Nah, ini planning itu bahasa Inggris ya, perencanaannya. Ini secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan. Jadi susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian organizing atau perorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki ya. SDM yang dimiliki. Oke, ini dia. Jadi masuk ya. Jadi mereka sesuai dengan tupoksinya, the right man on the right place, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya diberikan jabatan tersebut sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan apa lagi nih C-nya. Pokoknya gitulah. Pokoknya dia tidak salah-salah ya. Misalnya kalau guru ya dia harusnya ditempatkan di sekolah bukan di pemasaran. Ya, saya juga heran kenapa ada soal seperti ini di manajerial ya untuk guru, padahal kita tidak ingin menjual. Ya mungkin banyak ya yang bertanya-tanya seperti saya, kenapa ada soal-soal manajerial seperti ini yang diberikan kepada guru sedangkan kita tidak bekerja di perusahaan. Tapi tak apalah, kita belajar saja. Mudah-mudahan pada saat ujian nanti bisa kita jawab dengan benar ya semuanya. Oke, actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi ya. Ya ini gunanya adalah menggerakkan anggota ya. Maaf tadi. Ini menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi ya. Motivating itu tidak ada dalam POAC ya. POAC, motivating itu bisa masuk di sini di actuating. Dia bisa masuk menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi ya. Bisa masuk di actuating ya. Motivasi orang untuk bergerak itu masuk di actuating ya. Oke, itu saja mungkin yang sempat saya share. Insyaallah kita akan lanjut lagi materinya di part 2 nanti. Karena kalau terlalu panjang saya setengah mati edit Bapak Ibu, uploadnya juga lama. Jadi saya usahakan soalnya hanya sampai 20 menit saja ya. Baik, jangan lupa subscribe, like-nya, mohon bantuannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.